Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kaum Tritunggal, kaum pencari kebenaran dan seluruh penonton setia Geraha Mualaf dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami channel Geraha Mualaf, channel pionir dialog lintas agama terbaik, ternetral dan teramanah di kelasnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita dan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa lagi di channel dakwah nasional Geraha Mu'alaf. Ya, penonton setia Geraha Mu'alaf, malam ini Geraha Mu'alaf akan menyajikan topik yang sedang hangat-hangatnya dalam beberapa minggu terakhir ini. Topik ini adalah mengenai siapakah itu topiknya? Bisa dilihat di running text di bawah ini. Benarkah Yesus menikah? Lagi hangat-hangatnya ini dari dua keyakinan dengan topik ini. Dan yang satu menyebutkan bahwa ada faktor terbaru, Yesus ini menikah. Lagi bertahan bahwa Yesus tentunya tidak menikah. Nah, topik yang sedang hangat-hangatnya ini akan dibawakan oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi di mata para penonton setia Geraha Mu'alaf. Silakan Mas Gus, ditampilkan. Ya, inilah dia narasumber kita. Di sebelah kiri pojok atas ada sang debater Rudy Yohanes yang tentu sudah kita kenal sepak terjangnya dalam dunia perdebatan. Salam Bang Rudy Yohanes, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlihat ini ya, cerah dan gagah, sedang dalam kondisi prima sepertinya malam ini nih, Bang Rudy ini. Ya, prima terus. nice. Ya, kita sekarang beralih ke pojok kanan atas, yaitu Ahi Franky ya, saudara kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ahi Franky, assalamualaikum, kabar malam ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siap lah ya bertemu dengan Bang Rudy untuk mengkaji tentang status dari Yesus ini selama Yesus hidup tentunya ya. Nah, seperti biasa, kita akan menampilkan regulasi standar dulu. Mas Gus, silakan regulasinya. Yang akan terbagi 3 sesi. Sesi pertama nanti bisa dilihat di pojok kiri layar. Itu masing-masing narasumber akan memberikan presentasi selama 7 menit. Lalu sesi keduanya ada 2 segmen. Masing-masing narasumber akan mempunyai segmen pertanyaan selama 2 menit. Lalu kemudian dilanjut menjawab selama 7 menit. Dan diakhiri dengan sesi paling mengharukan tentunya sesi 3, yaitu sesi closing statement dari masing-masing narasumber. Nah, dari masing-masing narasumber nih, Bang Rudy dan Ahi Franky, ada yang mau ditambahkan agar supaya lebih seru lagi dalam regulasi dialog malam ini, atau bagaimana? Kalau battle nggak ada battle-nya. Silakan, Ahi Franky. Undangan battle dilayangkan oleh Bang Rudy. Boleh. Ya, boleh. Berapa menit? Monggo Franky berapa menit? Terserah Bang Rudy. 30 menit, 30 hari. 20 aja, 20 purnama. 20 menit aja. Oke, siap, 20 menit ya. Nah, berarti kita akan sebentar. masukkan True Slayer. Sekalian aku mau sampaikan, wartawan penginjil kan nantangin. Oke, aku terima. Tolong dibuatkan jadwalnya. Loh. Ya. Tantangan dari wartawan Injil diterima oleh Bang Rudy Yohanes. Ya. Nanti kita akan konfirmasi di belakang ya, Bang Rudy dan wartawan Injil kalau misalnya mendengarkan. Siap. Nah, oke, berarti sekarang kita balik lagi ke soal sesi ini. Sebentar. Ya. Ya. Karena ini nanti ketika di akhir formatnya battle, itu saya punya usul agar ketika battle pihak lawan baik saya maupun Bang Rudy itu menghargai apa yang disampaikan. Artinya menunggu sampai selesai dulu disampaikan baru menjawab. Jadi supaya apa yang tersampaikan itu lebih jelas. Jadi selesai baru silakan mengontar. Sehingga kalau saling bertumpukan ya mirip debat kusir nanti justru tidak jelas nanti gitu. Ya, dikasih kesempatan tapi pandai memotong lah. Jangan kalau dikasih sampai selesai namanya ya format semula dong.
Jadi bicara siap. tiba-tiba ada yang nggak pas, potong bisa. Itu Beatle itu. Iya siap. Di sini Ya. saya akan di sini saya akan mengusulkan nih. Jadi ketika dalam battle nanti salah satu narasumber sedang presentasi, memberikan argumentasi, nanti sumber yang mendengarkan bisa meminta izin untuk memotong gitu. Jadi jangan langsung masuk argumentasinya. Boleh saya menjawab di sini begitu ya? Oke, Ya, bagaimana nih narasumber? Siap ya? Ya, Cakep ya? kata dia boleh saya menjawab gitu. Oke. Oke, setuju. Nah, begitu jadinya. Sip. Oke, berarti nanti ini dipertegas lagi. Sesi 1 opening statement, sesi 2 tanya jawab, sesi 3 battle selama 20 menit, sesi 4 closing statement. Dari sini ada pertanyaan? Nggak ada. Aman ya? Aman. Oke, cakep. Kita lanjut sekarang ditentukan, mari, oleh narasumber siapa yang mau memberikan opening statement terlebih dahulu. Silakan Frankie. Silakan Bang Rudi dulu. Loh, Frankie yang punya apa namanya ini? Yang punya dalil. Ya, silakan. Dalil Frankie kan Yesus menikah. Oke, baik. Silakan. Oke, Frankie berarti yang pertama memberikan opening statement ya? Ya. Frankie, jika siap katakan siap. Oke, siap. Iya, penonton Instagram Mualaf, mari kita saksikan pembukaan dialog malam hari ini dengan opening statement yang dimulai oleh Ahi Frankie selama 7 menit. Timer berjalan, opening statement meluncur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan sesuatu pada sesi opening ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila pada diskusi kali ini ada pihak yang merasa tersinggung atas perkataan saya atau ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Saya berharap pada diskusi kali ini kita dapat mengkaji hal-hal berkenaan dengan tema secara ilmiah dan akademik sehingga dapat menambah wawasan kita. Baik, berkaitan dengan tema dialog pada malam hari ini yaitu apakah atau benarkah Yesus menikah, maka akan saya mulai dengan mengutip ayat di Bible, yaitu pada kitab Kejadian, pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jika kita mencermati ayat itu, akan tampak kalimat perintah, yaitu beranak cuculah. Manusia yang taat kepada Allah akan berusaha untuk mentaati perintah itu. Dan saya yakin Yesus termasuk manusia yang patuh pada perintah Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan ayat-ayat di Bible, jelas Yesus itu adalah manusia sebagaimana sebagaimana terdapat pada 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 maupun 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Ya, sehingga jika dikaitkan dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 tentang perintah agar beranak cucu, maka saya yakin Yesus sangat mengerti akan hal itu. Dengan cara apakah? Maka dengan cara yang dilegalkan oleh Allah, yaitu menikah. Apalagi Yesus sebagai figur teladan karena beliau adalah guru atau rabi, nabi, rasul, dan juga imam besar. Di ayat lain, pada Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian, pada Pengkhotbah pasal 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Hal ini semakin mempertegas agar manusia, termasuk Yesus, sebaiknya tidak hidup sendiri. Saya pun percaya Yesus menunjukkan teladan agar tidak hidup sendirian. Ditambah lagi, berdasarkan Ibrani pasal 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandahlah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Berdasarkan ayat itu, Yesus itu Rasul dan imam besar. Jika dikaitkan dengan kitab Imamat, pasal 21 ayat 13-15, ya, maka akan ada pertanyaan, apakah kewajiban imam terbesar? Ya, pada Imamat pasal 21 ayat 13-15,
15 berbunyi, ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang mengkuduskan dia. Berdasarkan ayat-ayat itu, maka ia harus mengambil seorang perempuan perawan agar tidak melanggar kekudusan keturunannya. Bagaimana agar mendapatkan keturunan? Tentu dengan cara yang dilegalkan oleh Allah, yaitu dengan cara menikah. Kemudian pada ayat lain di Bible, yaitu pada Markus pasal 4 ayat 3, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni, yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Kemudian pada Lukas pasal 7 ayat 37-38, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa, karena ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi sendiri, berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyakannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kemudian pada Yohanes pasal 12 ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maka akan timbul pertanyaan, bolehkah dalam tradisi Yahudi atau ajaran Yesus sendiri, perempuan bersentuhan dengan laki-laki yang bukan dalam hubungan saudara atau keluarga? Kemudian apakah perlakuan Maria terhadap Yesus, yaitu menyeka dengan rambut, mencium kaki Yesus, meminyaki dengan minyak wangi, itu merupakan kejadian yang umum, ataukah kejadian yang khusus? Apakah wanita menuangkan minyak kepada pria dan menyium kaki itu adab murid-murid kepada gurunya? Karena saya tidak melihat murid-murid Yesus melakukan hal itu. Kemudian jika Maria Magdalena bukan istri Yesus, maka bagaimana mungkin ia berani mencium kaki Yesus? Ya, kemudian di sini ayat-ayat itu sebenarnya lebih mirip dengan tradisi upacara pernikahan. Ya, sebagaimana pada Kidung Agung pasal 1 ayat 2-4, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu, tarilah aku di belakang, kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur, layaknya mereka cinta kepadamu. Nah, apakah adegan itu yang pada ayat-ayat yang saya sebutkan tadi layak dilakukan oleh seorang murid terhadap guru, ataukah adegan itu lebih layak dilakukan oleh sepasang kekasih, ataukah lebih layak dilakukan oleh sepasang suami istri? Kita bisa mencermatinya, ya. Kemudian bukankah Yesus sendiri telah berkata pada Matius pasal 5 ayat 27-28, kamu telah mendengar firman, jangan berzinah, tetapi aku berkata padamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Baik, demikian opening kali ini. Terima kasih. Iya, siap Ahli Franky untuk opening statement yang banyak sekali membawakan dalil-dalil untuk penguatan ya. Sekarang penonton setia Geraha Mualaf, kita akan lanjut mendengarkan opening statement dari narasumber berikutnya, yaitu Bang Rudi Yohanes. Bang Rudi, jika siap katakan siap. Siap. Iya, terima kasih. Timer berjalan. Opening statement dari Bang Rudi meluncur. Silakan. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus yang bisa menghadirkan saya di room ini. Karena sebelumnya saya ada kendala dengan pita suara ya. Dengan kemarin ada batuk darah ya. Tetapi sekarang puji Tuhan saya sudah bisa hadir kembali dan mewartakan Injil Kerajaan Sorga. Nah kawan-kawan, malam ini kami berdiskusi mengenai Yesus menikah. Ya kan? Kalau ditinjau dari Alkitab, Yesus sudah menjelaskan di Matius 19 bahwa ada orang yang ditentukan tidak menikah dari rahim ibunya. Bahwa ada juga orang yang menikah karena perbuatan orang lain. Ada orang tidak menikah karena pilihannya.
untuk berbakti atau mengikut Tuhan. Nah, jadi di dalam perjalanannya Yesus tidak mengumbar nafsu. Memang benar, tuduhan seperti Kaf Channel juga mengatakan Yesus kan disunat. Artinya memiliki kelamin. Ya, Yesus memiliki kelamin. Apakah lantas Yesus memiliki nafsu? Kalau kita buka surah 6 ayat 101, juga disebutkan demikian. Mengapa Allah tidak beranak? Karena tidak memiliki istri. Artinya apa? Istri itu adalah jenis kelamin untuk wanita dan pasangannya adalah laki-laki atau suami. Dan hasil hubungan badan, maka terjadilah anak. Itu yang mau dijelaskan di sana. Kan demikian. Ya. Jadi jangan setiap kali mengatakan ada jenis kelamin, maka dia memiliki nafsu. Saya nggak tahu apakah benar kalau misalnya Allah SWT seperti yang difirmankannya tidak memiliki anak karena tidak menikah, tidak punya istri. Istri itu kan pasangan suami. Dan itu terjadi karena dinikahkan. Antara Adam dan Hawa dinikahkan, maka mereka suami istri. Saya nggak tahu. Ya. Nah, sekarang kawan-kawan, apakah Yesus menikah? Banyak orang menuduh bahwa istri Yesus adalah Maria Magdalene. Alasannya apa? Karena diminyaki. Sudah jelas ayat itu mengatakan mereka sedang mengadakan perayaan di rumah si Kusta. Si Zakheus Kusta ya. Bagi orang Yahudi, kusta itu adalah penyakit sampar. Penyakit yang menajiskan. Maka di dalam keadaan orang kusta, di rumah orang kusta tidak bisa melakukan kegiatan ritual apapun. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Dan mengenai meminyaki, ya, orang sering mengatakan, wah itu prosesi pernikahan. Carikan saya prosesi pernikahan. Meminyaki kaki dan menyeka pakai rambut. Kalau meminyaki kepala, oke, bisa jadi. Kalau meminyaki tubuh, muka, oke, bisa jadi. Sekarang kaki diminyaki. Dan itu di hadapan orang banyak. Sehingga tujuan zina tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena dilakukan di hadapan orang banyak. Dan Yesus tidak pernah mengingini si Maria Magdalena. Sehingga terkena hukum zina. Memandang dan mengingini. Yesus tidak pernah mengingini siapapun. Sebab dia adalah Tuhan. Di dalam dirinya adalah roh. Dan DNA-nya tidak ada DNA manusia sedikit pun. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus tidak dibuahi. Sel telur Maria tidak ada yang membuahi. Andai kata sel telur Maria dibuahi, betul. Maka dia kena firman Tuhan Kejadian 3. Di mana dia melahirkan susah payah. Dan dia birahi. Maka anak turunannya memiliki birahi. Yesus tidak ada sedikit pun DNA manusia. Bahkan DNA Maria pun tidak ada. Bible menjelaskan bahwa firman yang menjadi manusia. Artinya firman setelah jadi manusia, itulah hidup di rahim Maria. Sumber kehidupannya dari Roh Kudus. Jadi tidak ada di situ hubungan biologis apapun. Sehingga daging menghasilkan daging. Daging yang dimiliki Yesus bukan karena ada daging, bertemu daging maka hasil daging. Bukan. Jadi kalau dibilang Yesus punya nafsu, itu tidak benar, tidak ada. Nah, kawan-kawan, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, bagaimana? Allah mengatakan semua manusia harus berpasangan, menikah. Apa benar demikian? Kan tidak. Maryam tidak memiliki suami bisa punya anak. Mengapa surah 6 ayat 101? Allah mengatakan dia tidak punya anak karena tidak punya istri. Maryam tidak punya suami bisa punya anak. Siapa lebih dahsyat? Kalau itu kita pikirkan. Artinya Nabi Isa pun bisa punya anak. Tanpa punya istri. Kalau dia mau. Siapa bisa menandingi Maryam? Soal anak beranak. Gak ada. Tak ada yang bisa menandingi Maryam. Bahkan surah 6 ayat 101 tak bisa. Itu harus kita pelajari. Apakah Nabi Isa menikah? Di dalam surat 13 ayat 38. Tidak dikatakan semua Nabi. Tapi beberapa. Apakah Nabi Isa termasuk dalamnya? Halau-alam. Kan begitu. Ada yang coba-coba membuktikan. Dengan apa dia membuktikan? Dia mengambil doanya neneknya Nabi Isa. Itu kan doa. Ya.
Dan itu juga membuka indikasi, membuka ruang bahwa Maryam memiliki anak selain daripada Isa. Loh kok bisa? Karena Allah sudah mengatakan harus hidup berpasangan, menikah. Maka Maryam kemungkinan menikah sangat besar. Lantas Isa apa kemungkinan menikah sangat besar? Tidak, karena keburu diangkat. Masih umur 33 tahun. Sudah diangkat Allah SWT ke langit kedua bersama dengan Yahya. Ya. Dan di dalam Ali Imran 55, Maryam 33, saat aku lahir, sudah, saat aku dewasa, saat aku mati dan dibangkitkan, tidak ada dikatakan saat aku menikah. Tak ada. Tak ada kisah itu. Ya. Jadi itulah yang mau saya sampaikan, bahwa surah 6101 ternyata Maryam bisa menyaingi surah itu. Oke, sekian dan terima kasih. Iya, dicukupkan saja opening statement dari Bang Rudi yang syarat dengan komparasi ya kepada Al-Quran. Sangat-sangat menantang tentunya opening statement dari Bang Rudi. Penonton saya Graha Mualaf, itulah tadi kita sudah mendengarkan opening statement dari masing-masing narasumber. Maka dengan demikian menandakan kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab antara masing-masing narasumber. Yang akan dimulai oleh Ahi Franky, yang memberikan pertanyaan terlebih dahulu, karena Ahi Franky memberikan opening statement terlebih dahulu juga. Ahi Franky, jika siap untuk memberikan pertanyaan, katakan siap. Baik, siap. Iya, terima kasih Ahi Franky. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Baik, terima kasih Bang Rudi Yohanes. Langsung saja saya akan memberi pertanyaan kepada Bang Rudi. Yang pertama, seperti saya jelaskan tadi tentang kejadian, ya. Apakah Yesus mengikuti perintah pada Kejadian pasal 1 ayat 28 tentang beranak cuculah, tentang perintah beranak cuculah. Kita lihat itu kalimat perintah ya. Apakah Yesus mematuhi ataukah tidak? Kemudian, apakah Yesus akan melanggar imamat pasal 21 ayat 13 sampai 15? Karena kita ketahui Yesus itu adalah imam besar. Apakah akan melanggar dengan cara tidak menikah? Itu ya. Kemudian yang lainnya, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya pertanyaannya, cuma ini saya ulang lagi. Nanti kalau sempat tolong dijawab. Jadi bolehkah dalam tradisi Yahudi atau ajaran Yesus itu, ya, perempuan bersentuhan dengan laki-laki yang dalam hubungan saudara atau keluarga, itu saling bersentuhan. Dan tentang perlakuan Maria terhadap Yesus, yaitu menyeka dengan rambut, mencium kaki Yesus, meminyaki dengan minyak wangi, itu menurut Bang Rudi itu dalam rangka apa? Karena setahu saya kalau mengurapi itu hanya meminyaki kepala, ya. Kemudian dan itu tidak dicontohkan oleh murid-murid Yesus kepada gurunya, dalam hal ini Yesus, maupun dalam peristiwa yang lain. Ya. Nah, maka jika perempuan itu bukan istri Yesus, bagaimana mungkin ia berani menyium kaki Yesus? Sedangkan kita tahu, saya kutip tadi pada pada Matius tadi ya, bahwa Yesus mengajarkan agar jangan berzina, karena setiap orang yang memandang perempuan sudah berzina dengan. Terima kasih Ahi Franky untuk pertanyaannya. Bang Rudi diharapkan bisa menangkap garis besar dari pertanyaan Ahi Franky. Jika Bang Rudi siap untuk menjawab, katakan siap. Siap. Cakep. Thank you. Timer berjalan, jawaban dari Bang Rudi meluncur. Share screen, mohon admin di share screen. Ya, share screen on the way. Silakan sambil dilanjut Bang Rudi. Imamat 21, Pak Franky harus jeli melihat. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, bicaralah kepada para imam anak-anak Harun, dan katakan mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan mati di antara orang-orang sebangsa. Di sini dijelaskan bahwa Allah berfirman itu kepada keturunan Lewi atau anak-anak Harun ya. Waduh, ada orang mati dibawa dengan dikawal polisi, berarti copit atau apa ya, kita nggak tahu. Dah, depan rumah saya lewat. Nah, maka saya bukakan lagi
Yesus memang imam besar, tetapi bukan imam besar yang diangkat dengan hukum Lewi. Kita buka Ibrani 7. Ya. Sehingga Yesus tidak terikat terhadap apa yang Bapak bilang harus menikah. Ya, ini. Bahwa di Ibrani 7 dikatakan di situ ini merujuk kepada Melkisedek, ya. Bahwa ia tidak berbapa, tidak beribu. Artinya dia tidak memiliki garis keturunan dari Lewi. Tidak bersila, harinya tidak berawal dan tidak hidupnya tidak berkesudahan. Dia tidak bersila dari Lewi, tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan dari garis keturunan Lewi, ya kan? Ia tetap imam sampai selama-lamanya. Ini. Jadi hanya 2 orang yang diangkat imam yang bukan dari garis keturunan Lewi, yakni Melkisedek yang pertama dan yang kedua adalah Yesus. Yesus dari garis keturunan Yehuda. Itulah sebabnya di Ibrani 7 kalau dibaca ke bawah dikatakan Melkisedek maupun Yesus. Yesus diangkat menjadi imam besar sesuai hukum Melkisedek. Bukan hukum Taurat itu atau harus dari garis keturunan Lewi. Tidak. Jadi Yesus tidak terikat terhadap hukum itu. Sehingga Yesus tidak menikah. Sudah? Sekarang saya bukakan lagi Matius. Matius 19. Yesus sendiri mengatakan ya, ayat 6. Apa ya? Sebentar ya. Ini ceraikan apa ya, ada ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena dia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dari rahim ibu, Yesus sudah ditetapkan tidak lahir, tidak menikah, tidak kawin. Kenapa? Karena DNA Yesus tidak ada DNA manusia. DNA manusialah yang memiliki nafsu dan memiliki keinginan untuk kawin. Ayat berikutnya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Itu siapa? Contoh Rasul Paulus tidak mau menikah karena oleh kerajaan sorga. Tetapi Yesus, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia dilahirkan demikian dari rahim ibunya. Jadi Yesus sudah mengatakan, tidak semua orang menikah. Lantas bagaimana hubungannya dengan Kejadian 1 ayat 28? Kejadian 1 ayat 28 itu difirmankan kepada Adam dan Hawa sebagai manusia pertama. Beranak cucu, mereka memenuhi bumi. Selesai. Setelah Yesus datang, Yesus membuka rahasia, ternyata ada orang yang tidak menikah. Bahkan sampai detik ini pun ada orang yang tidak menikah. Contoh, sejak lahir dia cacat, idiot. Siapa yang mau menikahinya? Tak ada. Atau siapa yang mau menikahi orang gila yang lewat jalan itu? Tak ada. Bisa jadi dia kan tidak sembuh-sembuh misalnya. Sampai mati dia nggak ada yang mau nikahi. Sudah. Terus bagaimana dengan yang lain? Yang tidak menikah ini. Banyak contoh orang tidak menikah. Sampai mati. Ya. Demikian pula Yesus. Kalau dituduhkan Yesus menikah sama Maria Magdalene. Karena dia mengusap kakinya. Saya belum pernah dengar orang menikah. Meminyaki kaki. Dan Anda sendiri mengatakan juga tadi meminyaki tubuh dari atas. Kaki tak ada. Karena kaki itu adalah tempat paling rendah. Maka Maria Magdalene dijelaskan di ayat yang Bapak baca itu semua apa? Seorang yang berdosa datang kepada Yesus. Tujuannya apa? Masa mau kawin? Kalimat berdosa tujuannya adalah meminta ampun. Makanya dia sujud. Sampai ke kaki Yesus, mencium kaki Yesus. Itu artinya merendahkan diri serendah-rendahnya. Bukan menikah. Orang berdosa datang kepada Yesus, Yesus menikah. Aneh-aneh aja. Bahkan Kidung Salomo pun tidak mengatakan meminyaki kaki. Tidak ada. Boleh carikan bukti tradisi Yahudi menikah meminyaki kaki. Sekarang apakah bisa menyentuh yang bukan muhrimnya? Yesus banyak menyentuh wanita lain yang bukan muhrimnya. Apalagi ketika mengobati orang. Ya, itu jelas. Kita bisa lihat itu di berbagai kesempatan. Jadi apalagi? Tetapi itu semua dilakukan di hadapan orang banyak. Bukan mereka berdua.
Demikian juga ketika Yesus menyentuh seorang ibu. Itu bukan berdua mereka. Masa Yesus karena menyentuh orang ibu langsung dianggap berzina? Tidak. Pergilah ibu, dosamu sudah diampuni. Bahkan Yesus menyentuh seorang penzina ketika mau dilempari. Apakah Yesus lantas berzina juga dengan dia? Tidak, itu di depan orang banyak. Bahkan semua sudah pergi, tinggal Yesus dan dia. Loh, kemana semua orang, kata Yesus? Udah pergi Tuanku, udah pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Apakah itu juga satu bentuk perzinahan? Tidak. Tidak ada pernikahan di tempat orang kusta. Boleh saya jamin itu di dalam tradisi Yahudi tak ada. Orang kusta itu najis. Baca ayat itu dengan baik. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya jawab dari sekian banyak pertanyaan. Mungkin ada terlupa, nanti diungkit lagi aja. Oke, silakan. Iya, terima kasih Bang Rudi untuk jawaban terhadap pertanyaan ahli Frankie. Sekarang adalah kesempatan untuk Bang Rudi memberikan pertanyaan kepada ahli Frankie. Tapi sebelum kita mendengarkan pertanyaan dari Bang Rudi, saya ingin sedikit menyampaikan kepada penonton setia Geraha Mu'alaf, terutama kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai rezeki berlebih, yang mempunyai semangat giroh, satu irama dengan Geraha Mu'alaf. Mari kita bersama berkontribusi dengan Geraha Mu'alaf untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar di daerah Desa Wonosalam, Kota Jombang. Di mana lahan ini per meter perseginya adalah 250.000 untuk pembebasannya. Karena lahan tersebut insya Allah nantinya akan didirikan sebuah pondok bernama Pondok Mu'alaf At-Tauhid. Di mana Pondok At-Tauhid ini nantinya akan memiliki lembaga keterampilan kerja untuk mu'alaf. Sehingga selain kuat dalam akidah, para mu'alaf juga akan mandiri nantinya dalam mencari mata pencaharian dan insya Allah terampil untuk menciptakan lapangan kerja bagi umat. Kemudian selain daripada itu, Pondok Mu'alaf At-Tauhid juga akan menjadi pionir di kelasnya yang mengadakan sekolah perdana kristologi untuk umat. Yang tentu ilmu ini insya Allah akan bermanfaat bagi generasi-generasi muslim setelah kita nantinya. Sehingga demi terwujudnya Pondok At-Tauhid ini, kami Geraha Mu'alaf mengajak kaum muslimin yang mempunyai rezeki berlebih, yang semangat girohnya terketuk akan pesan ini, agar bisa menyalurkan rezekinya ke rekening mandiri dengan nomor yang tertera di running text di bawah ini. Yang diatasnamakan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Mohon diingat, nama ini bukanlah nama perorangan, tapi merupakan nama yayasan yang menaungi gerakan dakwah kita di Geraha Mu'alaf ini. Dan pembina-pembina di YPM At-Tauhid tentunya orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan. Sehingga insya Allah amanah yang dititipkan akan disalurkan dengan efektif terhadap pembangunan pondok kita bersama. Terus untuk berikutnya adalah jika yang terketuk girohnya untuk menyumbangkan rezeki berlebihnya, mohon ditandakan nominal 1 di belakang nominal transfer. Itu sebagai pembeda dengan zakat, infak, sodako, dan donasi nantinya. Jadi jika ada angka 1, sudah pasti rezeki tersebut, rezeki yang disisihkan tersebut adalah untuk wakaf pembebasan tanah ini. Begitu kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah segala bentuk kontribusi kita akan menjadi amal jariah bagi kita pribadi dan menjadi amal ilmu tentunya bagi umat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di running text setelah rekening mandiri tadi ada nomor kontak yang bisa direspon 24 jam, jadi jangan takut tidak direspon jika ingin menanyakan mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan dalam Geraha Mu'alaf dan juga mengenai pendirian pondok ini. Baik, semoga pesan ini bermanfaat bagi umat. Sekarang mari kita lanjutkan sesi kedua ini dengan menyaksikan pertanyaan dari Bang Rudi. Bang Rudi, jika siap memberikan pertanyaan, katakan siap. Siap. Iya, cakep. Pertanyaan selama 2 menit. Berjalan, timer meluncur. Silakan Bang Rudi. Nah, sebelumnya saya tertarik dengan video tadi itu ya, pembangunan apa namanya itu Geraha Mu'alaf. Saya kadang iri dia orang-orang muslim ini. Mereka ada sesuatu yang dibangun mereka ya. Buat geraha terus nanti dilatih di sana kristologi. Orang Kristen
Saya baru membuat buku. Sudah dituduh saya menjual firman Tuhan. Ada namanya Ismail Benia. Sangat memprihatinkan. Gak tahu Aku saya turut prihatin juga Bang Rudi kalau gitu. Iya betul. Itu terus terang saya katakan. Oke, kita kembali ke laptop. Lanjut. Ya. Tolong di apa sebentar saya share screen dulu ya. Ya. Sebentar. Nah, itu tolong di share screen admin. Iya, share screen on the way. Itu adalah surah 6 ayat 101. Dikatakan di sana, dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Kawan, Maryam tidak punya suami, bisa memiliki anak. Artinya di sini apa? Allah ingin mengatakan bahwa harus lewat hubungan badan. Maka jadilah anak. Maryam tidak melawan firman ini sendiri. Sekarang Nabi Isa. Kalau memang kalian mengakui Nabi Isa memiliki anak, tolong jelaskan siapa istrinya. Dan istri-istri dibuat surat 13 ayat 38 dikatakan istri-istri. Siapa istri pertama, siapa istri kedua? Atau siapa anak laki-lakinya? Silakan satu aja. Iya, pertanyaan dicukupkan tanpa menghabiskan 2 menit. Diharapkan Ahi Franky bisa menangkap apa yang ditanyakan oleh Bang Rudi. Dan Ahi Franky jika siap untuk memberikan jawaban, katakan siap. Oke, siap. Iya, terima kasih. Oke. Surat Al-An'am ayat 101. Sudah ketemu suratnya, Ahi? Ya, sebentar. Oke, siap ya? Siap. Ya, timer berjalan. Jawaban dari Ahi Franky meluncur. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bang Rudi. Langsung saja saya akan menjawab apa yang dilontarkan oleh Bang Rudi tentang surat Al-An'am ayat 101 ya. Yang saya baca langsung terjemahnya yaitu dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Sebenarnya ayat ini adalah untuk menjawab anggapan orang yang saat itu menganggap bahwa untuk mempunyai anak itu harus mempunyai istri. Jadi harus ada suami istri itu baru bisa mempunyai anak. Sehingga di ayat ini itu jelas membedakan ya. Jadi dia pencipta langit dan bumi. Jadi Allah akan menjelaskan di situ. Dia pencipta langit dan bumi. Jadi walaupun dia istilahnya tidak punya istri, Allah menjelaskan bahwa dia pencipta langit dan bumi, kemudian dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Nah, anggapan orang saat itu yang menganggap bahwa untuk mempunyai anak itu harus beristri itu salah. Justru di dalam seperti yang kita ketahui bersama itu lengkap ya. Ada seseorang yang lahir tanpa seorang laki-laki dan perempuan itu adalah Adam, seperti ya di ayat di Bible ada ya. Kemudian dari seorang laki-laki itu adalah Hawa tanpa perempuan. Dari seorang perempuan itu adalah Yesus tanpa laki-laki ya. Dan secara umum manusia itu adalah dari laki-laki dan dari perempuan. Nah, sehingga ayat ini justru membantah anggapan orang yang untuk mempunyai anak harus dengan cara beristri. Ya. Nah, sehingga dengan bahasa yang lugas Allah menyatakan bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Artinya itu tujuannya untuk sudah. Jadi Allah tidak punya anak karena anggapan orang itu mempunyai anak itu harus dengan beristri. Dan orang itu tahu bahwa Allah tidak punya istri sehingga tidak punya anak. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua,
tentang ayat di surat Ar-Ra'd 2 ayat 38 ya, di situ dikatakan bahwa telah diutus jadi beberapa rasul sebelum kamu gitu kan ya. Ya, kalau Bang Rudi mencari sampai nanti siapa namanya, di ayat itu kan tidak akan ada. Tidak akan ada ya. Yang ada, jadi sebenarnya umat Islam tidak mempermasalahkan hal itu. Apakah Isa ya, apakah Isa beristri atau tidak. Di dalam umat Islam sendiri, umat Muslim sendiri itu tidak mempermasalahkan hal itu. Namun ada informasi yang istilahnya sebentar saya lihatkan dulu. Jadi ada ayat yang justru itu, nah justru saya ingin mengutip ayat Al-Quran ya, jadi terjemahannya aja ya. Jadi tentang menikah itu sebenarnya tanda bagi orang yang berpikir, sebagaimana pada surat Ar-Rum ayat 21. Ya, terjemahannya seperti ini. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Di ayat ini itu jelas bahwa pernikahan itu sebenarnya hadiah dari Allah atau nikmat dari Allah, yang dimana ketika manusia tidak memanfaatkan itu maka melewatkan nikmat yang diberikan kepada Allah. Ya, jadi itu istilahnya bonus dari Allah. Itu yang ada di Al-Quran. Jadi apakah Nabi Isa itu beristri, apakah satu dua, itu sebenarnya tidak ada masalah bagi umat Islam. Namun apa yang kita kaji saat ini, saya katakan di awal, itu adalah tampaknya di luar itu banyak orang yang penasaran, benarkah Yesus menikah? Karena ada keyakinan Yesus itu Tuhan, bahwa tidak mungkin menikah. Sedangkan tadi saya sampaikan ada perintah dari Allah ya, di Kejadian 1:28 ada beranak cuculah. Ya, jadi itu adalah perintah. Apakah Yesus itu berusaha untuk melanggar perintah itu yang ditanyakan? Ya, jadi saya rasa jadi seorang utusan Allah tidak akan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah di situ. Ya, jelas kalimatnya ada beranak cuculah, katalah itu berarti perintah. Ya, sedang kalau di Al-Quran tadi itu menunjukkan bahwa pernikahan itu sesuatu yang bisa memberikan ketentraman, ya. Jadi itu seperti bonus ya bagi kita. Kemudian tadi ada waktu ya, saya ingin menyinggung sedikit tentang apa yang disampaikan Mbak Rudi tentang misalkan DNA tadi ya, DNA. Tidak ada Yesus DNA manusia. Padahal kita tahu umat Kristen itu menganggap Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Jika tidak ada DNA manusia, maka dia bukan manusia. Benarkah seperti itu? Padahal di ayat tadi yang saya kutip tadi di 2 Yohanes berapa tadi saya? Kalau tidak salah 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 itu adalah Yesus datang sebagai manusia. Sedangkan secara ilmiah ya, ada namanya partenogenesis. Mungkin Bang Rudi baru dengan kali ini ya. Ini pernah saya bahas dengan Bang Luga. Jadi ada proses dan partenogenesis, yaitu menghasilkan keturunan tanpa pembuahan. Ini sudah populer sekali di kalangan ilmu biologi molekuler. Ya, jadi sudah lazim menghasilkan keturunan, ya, pembelahan pada sel induk tanpa melalui perkawinan. Jadi semua manusia termasuk Yesus itu dihasilkan dari kromosom orang tuanya. Itu secara jasmani atau secara daging. Tinggal sekarang bagaimana bisa hidup, itu tinggal ditiupkan roh, itu baru manusia bisa hidup. 20 detik. Ya, itu ilmiah sekali Bang Rudi. Yang lainnya, yes, mungkin cukup itu dulu. Waktunya sudah hampir habis. Siap, terima kasih Ai Franky. Jawaban yang sedikit mengandung syarat ke sains biologi ya. Sekarang adalah kesempatan untuk Ai Franky memberikan pertanyaan kepada Bang Rudi selama 2 menit. Dan itu menandakan kepada penonton Setiagram Mualah bahwa kita sudah memasuki sesi 2 putaran kedua ya. Jadi jika Ai Franky siap untuk memberikan pertanyaan, katakan siap.
Baik, siap. Iya. Timer Siap. berjalan. Pertanyaan meluncur. Baik, berikutnya yang saya ingin tanyakan kepada Mbak Rodi yaitu tentang murid yang dikasihi oleh Yesus dan bersandar di dada Yesus. Ya, kita tahu pada Yohanes pasal 13 ayat 13 itu ada dan seorang dari antara para muridnya yang duduk bersandar di dada Yesus. Ialah orang yang Yesus kasihi. Kemudian pada Yohanes pasal 13 ayat 25, oleh yang demikian sedangkan murid itu bersandar di dada Yesus. Lalu bertanya, ya Tuhan, siapakah dia itu? Pada Yohanes pasal 21 ayat 20, maka berpalinglah Petrus lalu melihat murid yang dikasihi oleh Yesus itu mengikut, maka ialah yang tatkala perjamuan malam bersandar di dada Yesus sambil berkata, ya Tuhan, siapakah yang menyerahkan Tuhan? Nah, pertanyaannya, siapakah murid yang dikasihi Yesus dan bersandar di dada Yesus itu? Apakah laki-laki yang bersandar di dada Yesus, ataukah perempuan tetapi bukan istri Yesus, ataukah itu adalah istri Yesus? Lebih masuk akal mana kira-kira seperti itu, dan apakah bisa dipraktekkan, bagaimana jika itu dipraktekkan dengan kondisi sekarang ini? Apakah sesuatu yang wajar? Apakah artinya itu layak dilakukan oleh seorang murid terhadap guru, ataukah lebih layak dilakukan oleh sepasang kasih, ataukah sepasang suami istri? Apalagi pada Yohanes pasal 19 ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian pada ayat 27-nya, kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, siapakah orang ini yang dikasih Yesus yang dianggap sebagai anak selain anak kandung? Apakah menantu? Ya, sangat mungkin sekali. Siapakah murid yang dikasih Yesus yang menerima seorang perempuan, yaitu ibu Yesus di rumahnya? Apakah ibu Yesus akan tinggal di rumah seorang murid laki-laki? Ataukah ibu Yesus akan tinggal di rumah seorang murid perempuan yang dikasih oleh Yesus? Iya, terima Nah, kasih Ai Franky mohon dijawab. untuk pertanyaan yang sangat teknikal sekali dalam perumah tanggahan ya. Kita sekarang beralih kepada Bang Rudi Yohanes untuk mendengarkan jawabannya. Bang Rudi, jika siap memberikan jawaban, katakan siap. Siap. Iya, timer Mohon. berjalan. Jawaban dari Bang Rudi Mohon share screen, menyusul. admin. Oke, siap. Share screen on the way. Sambil dilanjut, Bang Rudi. Ya. Yohanes 13 yang Bapak bilang itu harus Bapak baca dari awal. Bahwa itu adalah perjamuan malam Tuhan. Ya. Orang bilang sering perjamuan kudus. Ya. Nah, di situ Yesus sedang berkumpul dengan ke-12 muridnya. Maka Bapak bertanya, siapa yang dimaksud tidur dia Pak Yesus? Itu adalah murid yang dikasihinya. Ya, kalau bisa dikatakan itu bermanja-manja. Maka saya akan membukakan sebuah rahasia. Jawabnya hanya dua. Kalau tidak Yohanes, Yudas. Kenapa bisa Yudas di dalam itu? Karena Yesus kepada Yudas di ayat 25, Anda buka ayat 26-27, Yesus berkata, pergilah lakukan apa yang kamu lakukan. Itu tidak diucapkan keras, tapi pelan. Maka orang yang bisa mendengar itu hanya yang di sebelah kiri atau kanan. Pelan. Pergilah, bisik-bisik. Kalau misalnya dia di ujung, maka Yesus berkata, pergilah, lakukan apa yang mau kamu lakukan. Kedengaran sama murid yang lain. Ya. Nah, merujuk kepada Yohanes 21 ketika Petrus mengatakan, bagaimana dengan dia? Memang dulu saya ada kekeliruan. Setelah saya amati ternyata itu merujuk kepada Yohanes, murid Yesus. Karena dialah sampai akhir menuliskan kitab Wahyu. Dia yang terakhir menyaksikan kedatangan Yesus dalam penglihatan dia kan. Ini surga, ini neraka ditunjukkan kepada dia. Itu merujuk kepada Yohanes. Tidak ada yang lain. Itu bukan merujuk kepada perempuan. Karena sebab pada malam itu mereka duduk makan satu meja. Ya. Nah, sekarang saya akan menanggapi Bapak tadi. Di dalam Islam, Bapak sudah menjelaskan. Terjadinya manusia pertama tanpa ayah dan ibu Adam. Hawa tercipta daripada si Adam. Ya kan? Nabi Isa tidak berbapak tapi beribu. Apakah mungkin Nabi Isa melahirkan anak tanpa istri? Sangat mungkin. Karena Adam pun melahirkan anaknya tanpa istri.
Bagaimana kalau saya bawa ke situ? Kalian bisa apa? Untuk membuktikan Nabi Isa punya anak, cucu. Saya katakan dia memiliki anak. Bukan karena bersetubuh. Nabi Isa punya kekuatan bahkan menciptakan burung. Dari tanah. Apakah tidak mungkin menciptakan manusia dari tanah terus dijadikannya istrinya? Atau dari dirinya? Karena Anda sendiri sudah membuka. Terus mengenai surah 6 ayat 101. Anda harus banyak baca surah 6 ayat 100. Bahwa orang menuduh Allah memiliki anak. Jadi Allah mengatakan itu tidak. Biar tunggu sebentar ya. Biar jangan jadi apa. Saya bukakan surah 6. Sebentar ya. Saya share screen aja biar jelas. Nanti jadi fitnah kalau nggak tepat. Admin maaf tolong dibukakan surah 6. Share screen saya tolong diaktifkan. 101 ya ini. Nah ini. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan mengatakan segala sesuatu. Kita baca ayat 100. Dan mereka, orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah. Ya, jelas. Padahal dia yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi sifat-sifat yang mereka gambarkan. Jadi Allah mengatakan menuduh mereka itu tanpa dasar dan tanpa pengetahuan. Lantas bagaimana yang memiliki pengetahuan dan punya dasar? Ini dia. Dialah mencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal tidak punya istri? Inilah yang mempunyai dasar dan punya pengetahuan. Bahwa istri itu harus, anak itu tercipta harus ada istri. Maryam tak punya suami bisa berpiliki anak. Ya. Adam tak punya istri bisa piliki anak. Nabi Isa sangat mungkin memiliki anak tanpa istri. Karena sudah ada bukti-bukti kelahiran manusia di dalam Islam seperti yang Bapak jabarkan. Nah sekarang back to Bible. Bagaimana dengan Bible? Kejadian 1 ayat 28, semua harus menikah. Ingat kisah Kain dan Habil. Habil tidak menikah sampai mati. Dibunuh. Lantas apakah itu tidak memenuhi standar? Harusnya dia menikah dulu baru dibunuh. Apakah demikian? Tidak. Itulah sebabnya Yesus mengatakan ada orang yang tidak menikah oleh perbuatan orang lain. Habil tidak menikah karena dibunuh oleh perbuatan si Kain. Dibunuh dia, tak menikah. Itulah hebatnya Bible, dijelaskan kenapa orang tidak menikah. Ada yang dari rahim. Memang ditetapkan demikian tidak menikah. Mengenai Bapak bilang pemecahan apa tadi, entah apa itu dalam biologi. Tetap masih ada DNA ibu. DNA induk. Tetapi Nabi Isa, Yesus, Nabi Isa saya nggak tahu. Mungkin Nabi Isa betul manusia. Tinggal Bapak tanyakan DNA laki-lakinya siapa. Kalau Bapak bawa dari teori Bapak. Tidak bisa sel telur itu jadi manusia langsung. Berarti Bapak sudah melawan firman Tuhan Bapak sendiri. Harus menikah laki-laki dan perempuan barulah jadi anak. Sel sperma. Kan ada yang bilang sperma. Dari situlah terjadi manusia ini. Kalau Bapak bilang tanpa itu bisa jadi manusia. Artinya firman Tuhan itu omong kosong. Kalau kami dijelaskan. Ya kan? Khusus bagi Yesus. Tidak ada DNA manusianya di situ. Karena dibilang firman menjadi manusia. Sudah jadi manusia dimasukkan ke rahim dia. Bukan sel telur itu dibuahi. Lantas jadi embrio. Jadi baby itu di dalam uterus tidak demikian. Tapi sudah jadi dimasukkan. Ya. Bapak juga harus ingat firman. Bahwa penciptaan Nabi Isa seperti Adam. Paham enggak? Oke, itu saja. Iya, jawaban sudah diberikan terhadap pertanyaan dari Ahi Franky oleh Bang Rudi Yohanes. Sekarang kesempatan untuk Bang Rudi Yohanes memberikan pertanyaan balik kepada Ahi Franky selama 2 menit. Jika Bang Rudi siap, katakan siap. Siap. Iya, terima kasih. Timer berjalan.
pertanyaan meluncur. Baiklah, tadi si Frankie sudah mengakui bahwa di dalam Al-Quran memang tidak bisa dicari Nabi Isa itu menikah. Tidak tahu siapa istrinya. Dan tidak bisa dicari siapa anaknya dalam Al-Quran. Bahkan dalam hadis pun saya percaya tidak akan bisa dia tunjukkan itu. Artinya, kalau ada orang mengatakan Nabi Isa menikah, asumsi. Tidak bisa diterima itu dalam ruang dialog. Faktanya nggak ada. Nah, sekarang memang saya banyak baca buku. Ada pertentangan, ada yang bilang menikah, ada yang bilang tidak. Tapi ulama pada umumnya mengatakan Nabi Isa tidak menikah. Ya sudah. Saya tidak membahas itu lagi. Sekarang kita kembali kepada Bible. Begitu kuatnya Anda mengatakan Yesus menikah. Tapi dasar Anda semua rapuh. Tidak satu pun yang kuat. Mulai dari minyak. Mana ada orang meminyaki kaki untuk menikah. Jadi pertanyaan saya kepada Anda, tak ada lagi sebenarnya. Atas dasar apa Anda mengatakan Yesus menikah? Hanya itu aja. Semua teori yang Anda katakan gugur. Tak ada satupun yang masuk. Tak ada. Anda mau mengatakan Maria Magdalene juga tidak masuk. Jadi saya mau nanyakan apa lagi? Tak tahu lagi. Kalau Nabi Isa sudah Anda akui tidak ada. Jadi apa yang mau saya tanya? Kecuali Anda ngotot bisa. Iya. Di surat 13 ayat 38 ada. Baru kita bahas. Ini tidak ada. Ya sudah, tidak saya tanya itu. Dalam Bible, apa yang mau saya tanya? Saya kasih kamu kesempatan 7 menit ini, bicaralah sepuasmu tentang bukti-bukti Yesus menikah. Nanti saya, pas kamu bertanya, nanti saya bantah lagi. Silakan. Iya, terima kasih Bang Rudi untuk waktu yang digunakan selama 2 menit sebagai tambahan dari argumentasi yang tadi ya. Sekarang kita beralih lagi kepada Bang Frankie, Ahi Frankie, untuk memberikan respon atau jawaban terhadap argumentasi dari Bang Rudi selama 7 menit. Jika Ahi Frankie siap, katakan siap. Baik, siap. Iya, terima kasih. Timer berjalan, jawaban meluncur. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum itu saya ingin menanggapi dari jawaban Bang Rudi tadi pada pertanyaan saya yang pertama ya tentang murid yang dikasihi Yesus dan bersandar di dada Yesus. Ya, Bang Rudi berasumsi itu adalah kalau tidak Yohanes ya Yudas. Tapi menurut saya itu juga tidak berdasar, itu hanya dugaan. Yang lebih kuat ya seperti tadi. Apakah mungkin seperti halnya Yesus mengatakan kepada ibunya, inilah anakmu, dan juga kepada murid yang dikasih itu, inilah ibumu, dan menerima di dalam rumah. Apakah lebih masuk akal mana seorang perempuan akan tinggal di dalam rumah seorang laki-laki atau dengan seorang perempuan? Kemudian tadi bersandar di dada Yesus, ya. Tidak pernah ada ya, atau kita merasa itu sesuatu yang tabu ya jika seseorang bersandar di dada. Apakah pernah dilakukan oleh murid-murid Yesus ya, baik itu Matius dan lain sebagainya? Ya, itu sangat ganjal sekali, apalagi menyebut satu orang, yaitu murid yang dikasihinya yang bersandar di dada Yesus. Dan itu ketika kita mencari di terjemahan baru itu tidak ada, ya, tidak ada itu. Yang adanya di terjemahan lama atau di versi RSV dan lain sebagainya, ya, itu baru ada. Ya, di critical text itu ada. Kemudian menanggapi pertanyaan Bang Rudi tadi tentang meminyaki ya, itu bukan bukan untuk pernikahan, ya. Yang jadi inti permasalahan adalah bolehkah seorang imam besar, seorang nabi, seorang rabi ya itu bersentuhan dengan perempuan lain tanpa, maksudnya bukan dalam kondisi untuk melakukan pengobatan. Ini akan sangat berbeda ya, di Islam pun juga berbeda. Jadi ada pembedaan ya, jika
ini untuk pengobatan, maka beda. Sedang itu rambutnya diusap, kakinya dicium, itu bukan dalam rangka pengobatan, ya. Kalaupun itu dianggap sebagai pertobatan, ya, apakah kita tiba ada perempuan kemudian mencium kaki kita, mengusapkan rambutnya dan lain sebagainya, apakah kita tidak merasa risih dan tidak timbul syahwat, ya, tidak terangsang, apakah benar seperti itu? Sedangkan di tadi Yesus pun mengatakan di Matius, ya, jadi jika hindarilah zina, ya. Jadi siapa yang menginginkan perempuan itu dianggap zina hati, gitu ya. Kemudian tentang ini, tentang pengurapan, ya, pengurapan. Untuk pengurapan itu tidak dilakukan oleh sembarang orang, ya. Misalkan untuk mengurapi raja itu bukan dilakukan oleh seorang perempuan, apalagi yang dianggap perempuan berdosa, tapi itu dilakukan oleh seorang imam atau orang penting. Sebagai contoh pada 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 39, ya. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Jadi ada orang penting atau orang yang dianggap penting yang melakukan itu, tidak sembarangan orang. Ya, kemudian kalau yang mengurapi nabi itu biasanya adalah Allah sendiri. Ya, jadi seterusnya beda. Kemudian tentang ini, tentang sanggahan baru tentang itu kan Lewi, kan? Kita lihat sekarang pada Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, Elizabeth. Ya, keturunan Harun dari Lewi, Elizabeth. Ya. Kemudian pada ayat 38, pada ayat 36, maaf, 36. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ya, sanakmu itu. Ini adalah sanak dari Maria. Sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sehingga Elizabeth adalah sanak Maria. Elizabeth itu keturunan Harun, berarti keturunan Lewi. Jadi sebenarnya dari sini kita tampak bahwa karena Maria itu sanak dari Elizabeth dan Yesus itu bergelar imam besar, ya. Itu jelas sekali bahwa Yesus itu adalah keturunan suku Lewi. Berbeda dengan klaim yang dilakukan oleh Lukas maupun Matius, ya. Jadi menurut anggapan orang, ya, dan tidak ada silsilah dari Yesus kepada Yusuf. Kita tahu kalau yang di Matius itu kan arahnya maupun Lukas itu Yusuf. Padahal Maria itu mengandung sebelum menikah dengan Yusuf. Sehingga tidak bisa disandarkan kepada Yusuf. Tidak ada garis keturunan darah antara Yesus dengan Yusuf. Jadi jelas, sebenarnya Yesus tidak ada kaitannya dengan Yusuf yang nanti keturunan Daud. Tapi Yesus itu adalah putra dari Maria, sanak dari Elizabeth yang merupakan keturunan dari Harun, ya, atau suku Lewi. Itu. Kemudian yang lainnya, sebentar. Masih ada berapa menit? 35 detik. Ya. Kemudian kita tahu, ya. Jadi kalau bisa bilang Yesus itu tidak ada DNA dan lain sebagainya, yang jelas itu ada. Bahkan penelitian dari Ron Wyatt itu penelitian ada di Golgota itu meneliti ada tes sampel darah, itu kromosomnya itu tidak sampai, kalau nggak salah cuma 24, tapi dia bisa hidup. Jadi ada penelitian yang dilakukan, kemungkinan itu adalah kromosom dari Yesus. Jadi Yesus memiliki kromosom. Dan ini sangat, terima kasih Ahi Franky untuk respon terhadap argumentasi dari Bang Rudi Yohanes yang sangat mengandung ini lagi, ya, sangat mengandung. Tadi pertama Ahi Franky membawakan paterogenesis, sekarang membawakan bukti DNA yang menjadi bahasan ilmuwan itu nanti dikaji lagi di dalam sesi battle tentunya,
Nah, ini diinformasikan dulu nih kepada para narasumber. Kita sudah mencapai kepada putaran terakhir dari putaran kedua di sesi kedua. Ini mau dilanjut ke sesi 2 putaran 3 atau kita langsung aja ke battle? Betul aja lah. Langsung battle aja berarti ya? Oke, kalau begitu kepada narasumber, saya selaku moderator mempersilahkan untuk minum dulu. Iya, tanya dulu siapa, apakah dia mau langsung ke battle atau enggak? Oh iya, Ahi Ya, Franky boleh. gimana? Langsung Terserah. battle? Langsung battle aja ya? Boleh. Ya, silakan untuk narasumber ini aja dulu, ringankan dulu dahaga dan tenggorokan karena 20 menit ini tidak akan jeda selama 20 menit. Kalian akan terus berbicara dan moderator hanya akan memberikan waktu di awal dan di akhir. Nah, sebelum kita memasuki ke sesi battle ini, penonton Instagram Mualaf, saya juga ingin menyampaikan dua pesan kepada para penonton Instagram Mualaf untuk dukung terus kristolog-kristolog kita yang terafiliasi dengan Geraham Mualaf dengan subscribe. Untuk yang belum subscribe channel-channel kristolog yang tertera di running text di bawah ini, bisa dilihat ya, ada Kanda Yonatan Nandar, ada Geraham Mualaf tentunya, ada Umi Eza Rafaiza, ada channel Kanda Buyung, ada channel Awan TV juga, kemudian ada channel Ahila Ode, Sahabat TV, pakarnya penyaliban nih, mungkin Bang Rudi tertarik nanti membahas penyaliban dengan Ahila Ode. Lalu ada channel suhu kita, Edi Prayitno, ada channel Ariasto Channel, kemudian ada 2 channel dari Afaruli, yaitu Akademi Kristologi dan Kristologi Center. Dan juga jangan lupa ada channelnya Uti Rifa, seorang mujahidah yang sangat kita favoritkan belakangan ini, muncul ya, terbaru dan terfresh, dan juga argumentasinya sangat kuat dalam mempersembahkan dalil-dalil. Jadi silakan di-support channelnya Uti Rifa, Mau TV, MOW, pasti TV, kapital semua. Lalu kemudian ada juga satu lagi yaitu channelnya Ahi Ramdhani, yaitu Konstantinus Channel. Kemudian yang terakhir ada juga channelnya Gerai Tak Bernama, silakan disupport. Itu adalah channelnya Ahi Tatang Sustisna yang kemarin memberikan kajian mengenai kajian kristologi mengenai kitab Wahyu. Jadi silakan disupport karena dari channel-channel kristologi ini kita akan mendapatkan wawasan-wawasan terbaru dan juga ilmu-ilmu terbaru bagi kita pribadi untuk memahami keyakinan-keyakinan di luar kita. Dan juga untuk kaum Tritunggal, kaum modalis, kaum ateis, agnostik, atau pencari kebenaran yang lainnya, jika menyukai dengan karakteristik atau pemaparan dari saudara sebangsa tanah air kita, Bang Rudi Yohanes, silakan disupport channelnya. Terus udah tahu lah ya Bang ya, channelnya Bang Rudi Yohanes ini adalah Sang Debater. Ada S-nya ya Bang belakangnya? Ya, Sang Debater ya. gitu ya. Ya, Sang Debater. Silakan disupport terus dan silakan didukung dari belakang, dari live comment jika Bang Rudi Yohanes ini mendapat serangan dari kaum-kaum sekitarnya, terutama dari kaum sesama ya Bang Rudi ya. Saya turut perhatiin untuk kabar Bang Rudi yang tadi soal yang tadi Bang Rudi bilang tuh. Ya, mau buat buku aja udah dibilang menjual firman Tuhan. Nah itu dia, saya pribadi ini sebagai rekan debater prihatin gitu kalau kaum sesama malah menjatuhkan gitu. Padahal apa yang oleh Bang Rudi ini bagus loh sebenarnya. Jadi sangat disayangkan sekali itu Bang Rudi. Tapi ya nggak apa-apa, support terus debater-debater kita karena dari mereka lah kita menemukan bagaimana keyakinan-keyakinan dari tetangga kita untuk berjalan. Jadi kita saling menghargai dalam satu bangsa, satu negara, NKRI, harga mati. Mari sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi battle. Untuk 2 narasumber, jika siap, katakan siap. Siap. Ahi Franky? Siap. Ya, oke kalau begitu. Siap. Timer selama 20 menit berjalan, penonton setia Geraham Mualaf, sesi battle antara Ahi Franky dan Bang Rudi Yohanes meluncur. Silahkan dimulai para narasumber. Ya, silakan Franky. Halo? Ya, tolong dijawab pertanyaan saya. Ya, halo, dengar? Ya, udah, saya jawab. Dengarkah Bang Rudi? Ya, udah, sudah saya dengar. Halo, sudah saya dengar? Ya, halo? oke, dengar. Mengenai orang yang dengar. bersandar, ya. Mengenai orang yang bersandar itu bukan wanita. Karena hari itu adalah mereka merayakan Paskah bersama murid-murid. Murid-murid Yesus ada 12. Itulah Yohanes 13 itu dibaca dengan baik. Dan mengenai tidak mungkin seorang bersandar kepada Yesus.
Yudas pun mencium Yesus. Mungkin Anda mengatakan tidak mungkin laki-laki mencium Yesus. Ya, mengenai diminyaki itu sudah jelas dibaca ayatnya itu di Matius berapa tadi itu, aduh aku lupa juga. Yesus pun menyentuh seorang wanita sebelum itu kan, sebelum minyak ke tangannya itu. Dan itu tidak dikatakan zina karena di hadapan orang banyak. Tidak ada pernikahan meminyaki kaki dan sujud. Kan sudah jelas dikatakan kalimat pertama, dia berdosa, orang berdosa. Tujuannya datang ke situ apa? Mau minta ampun. Diampuni Yesus, pergilah, dosamu sudah dihapuskan. Nah, apalagi apamu, sanggahanmu, silakan. Ya. Ya, tadi yang pertama yang untuk berasal dari Yesus itu berbeda dengan ketika mencium Yesus, karena di tradisi Islam ya. Jadi cium pipi itu sebenarnya suatu keakraban. Ya, di Arab itu sering berbeda kok menjadi ke tradisi Islam. Bukan. Ini sesuatu yang lumrah, budaya ya. Tapi berbeda dengan bersandar di dada Yesus. Itu dalam rangka apa? Coba buka ayatnya, aku lihat bersandar di dada mana. Tolong moderator, tolong bisa nampilkan nggak? Mungkin bisa lihat di ini juga di Sabda ya, mungkin kan ada terjemahan lama. Ya, terjemahan lama. Terjemahan lama. Ya, atau RSV atau yang lainnya. Kenapa tidak sekalian? Tidak akan menemukan. Kenapa tidak sekalian aja terjemahan tahun 1928? Biar bisa ada katakan sana Isa bukan Yesus. Kalau kitab terjemahan jelas, itu memang ada namanya perubahan terus menerus, penyesuaian dengan kalimat. Bahkan Al-Quran pun terjemahan sudah direvisi berapa kali. Tak percaya saya bukakan sekarang bisa ada 2 Al-Quran yang sudah saya pegang. Terjemahan bahasa Indonesia berbeda. Terjemahan Kemendak sekarang dibilang gadis montok yang di surga. Kalau terjemahan yang lama itu tidak dibilang gadis montok. Tidak bisa gitu cara melihatnya. Karena terjemahan itu berkembang terus sesuai dengan bahasa yang ada. Saya tidak temukan di dada, tapi bersandar iya. Ini misalnya dirimu sama ya, saya bersandar itulah. Gitu. Ini jadi ditampilkan atau sekarang bagaimana? Saya tampilkan. ILT boleh, terjemahan lama boleh. Ya, Yohanes 13 RSV boleh. 23 Mas Gus. 23 ya, 23. NKJV juga boleh. NKJV juga boleh, terserah. Ya, itu di Sabda keluar semua ya. Banyak ini, banyak. Ya. YLT boleh. YLT boleh, Net Bible juga boleh. Jadi mayoritas di dada. Oke. Tetapi saya tanya kepada Anda, bukakan Yohanes 13 itu, buktikan ada perempuan di situ. Buktikan. Ya justru itulah justru itu yang mengakibatkan janggal, yang kepada guru saya berleha-leha gini tak salah. Apa yang salah janggal di situ? Kalau mencium bukan cipika-cipiki gini, tetapi Yudas mencium. Gimana sih? Ya ayat apa ya? Coba yang ini aja, yang 13 ayat 25 13 ayat 25. Oh, yang atas. Yang ini ILT ada. Kalau ini di ILT ada. Iya. Kalau yang pangkat 23 itu ILT. Kalau yang pangkat 25 itu ada berada di dada Yesus. Nah, itu ya. Ya. Oke, silakan buka ILT itu. Buktikan ada perempuan di situ. Ya, mau terjemahan 100, buktikan di situ ada perempuan, silakan. Karena di situ dikatakan murid-murid Yesus itu merujuk kepada 12. Mengapa saya bisa katakan demikian? Karena di ayat 13, lain di 25 on screen. Di Lukas 22 jelas dikatakan, hari ini engkau dan aku bersama-sama duduk dalam kerajaan sorga. Itu kepada 12 murid. Bukan ada di situ wanita, silakan. Itu acara perayaan Paskah. Bagaimana Anda mengatakan itu wanita? Nggak bisa. Ya, yang saya ingin tanyakan ya, pernahkah murid Yesus itu seperti ini? Seperti murid yang dikasih. Di sini disebutkan ada murid yang dikasihi, sehingga ini adalah mengacu pada satu figur, ya, satu figur bukan keseluruhan. Jika ada murid yang dikasih, berarti selain itu tidak dikasihi. Oh, ya. Tidak bisa langsung ya, lawannya itu begitu, tidak dikasihi.
Sebentar. Tidak bisa Ya, begitu. itu Kalau ada yang dikasih artinya itu spesial. Bukan berarti yang lain ya, tidak dikasihi. betul, setuju. Baik, setuju Baca spesial. ayat Siapa A. yang Coba dibaca ayat Yohanes 13. Buktikan di situ ada perempuan. Saya ingin tahu dari bagian mana Anda bisa mengatakan itu ada perempuan. Sedangkan mereka makan bersama, duduk bersama dengan 12 murid. Bukan 13, bukan 14, 12 murid. Buka kitab Ya. yang satu lagi. Kan itu kitab apa namanya? Aduh, lupa aku nih. Ya, Ya, kalau kita lihat menunjukkan di mana perempuan, kita tidak akan menemukan Ya ya. sudah, Tapi kalau di situ tidak menemukan itu ada jangan tanda. dikarang-karang, jangan ditambah-tambah. Kalau mengenai murid duduk di dada itu terjemahan lama, silakan. Tak masalah. Apa salahnya saya dengan guru saya bersandar? Karena itu menjelang hari-hari akhir. Bahkan Yudas pun datang langsung mencium pipi Yesus. Bukan cipika-cipiki, tapi bibirnya menempel ke pipi Yesus. Lantas ada mengatakan Yudas perempuan. Tidak. Ayo, Ya. buka lagi. Dari mana Anda mengatakan Yesus Ya. menikah? Bentar, kita tahu bahwa perempuan itu ada yang mengikuti Yesus, ya kan? Jadi ada perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, ya. Salah satunya adalah Maria di situ, Maria Magdalena, Ya. ya kan? Tetapi di dalam Jadi, perjamuan Maria Magdalena tidak ada. betul. Dia Dan duduk tidak bersama murid-muridnya. betul dan tidak disebutkan siapa saja muridnya di situ. Hanya bersama Disebutkan. murid-muridnya sehingga Kenapa tidak disebutkan? Coba baca Yohanes 13 itu baik-baik. ya. Ke-12 murid, dia membasuh kaki ke-12 murid. Oh, Kenapa itu berbeda tidak lagi. disebutkan? Loh, itu Ya, masih dalam kemudian- satu rangkaian. Ayat 13 itu satu rangkaian Paskah di dalam ruangan. Oke. Ya, yang dibahas Gimana Yesus sih? membasuh 12 murid. Sedangkan siapa yang bersandar di dada Yesus tadi? Ya, Itu pertanyaan jadi saya. bilang hanya ada dua kemungkinan, Yohanes atau Yudas. Apa Karena alasan saudara? Apa alasannya? alasannya Yudas. Coba baca ayat 26. Nah, jawab Yesus, dialah kepada yang akan berroti. Sesudah ia mencelupkannya. Sesudah berkata dengan yang berroti, mencelupkan berikan kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menaruh berkerasukan iblis, maka Yesus berkata, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Kalau Yudas jauh dari Yesus, maka berteriak dan murid akan mendengar. Maka ayat selanjutnya dikatakan, mungkin dia sebagai pemegang kas, pergi membeli sesuatu. Artinya itu diucapkan Yesus dengan dekat, berbisik. Artinya Yudas kalau nggak di kiri di kanan Yesus, selesai. Yang melakukan tingkah-tingkah aneh siapa? Yudas. Dia mencium Yesus. Artinya tidak bahwa bersandar itu juga bisa dilakukan Yudas. Karena Yudas sangat mengasihi Yesus. Lantas nanti kalau kamu lebarkan kenapa dia berkhianat, itu lain masalah. Nah, itu. Hanya Yudas apakah yang memeluk Yesus dan mencium Yesus. Hanya Yudas. Ya, di situ bukan Yesus, bukan orang yang mengasihi Yesus, tapi orang yang dikasihi oleh Yesus. Murid yang dikasihi oleh Yesus. Yesus mengasihi dia karena dia juga mengasihi. Kenapa tidak? Apa yang salah dengan ayat itu? Makanya di situ tidak ada akan temukan wanita di dalam perjamuan malam itu. Tidak ada. Yang melakukan tingkah-tingkah seperti itu hanya Yudas. Yudaslah yang memeluk Yesus. Mungkin Anda berkata, itu perempuan. Mana mungkin laki-laki memeluk Yesus? Yudas memeluk Yesus. Yudas mencium Yesus. Kemudian yang saya sambung tadi, tinggal di rumahnya, menerima di rumahnya tadi ya. Inilah ibumu, inilah anakmu. Kemudian menerima di rumahnya. Kira-kira apakah ibu Yesus? Apa salah saya menerima ibu teman saya tinggal di rumah saya? Yang sudah saya anggap itu sebagai ibu saya sendiri. Salah nggak? Tidak salah. Karena saat itu mereka perjalanan jauh, penyalipan itu bukan dekat, jauh. Dari Bethlehem, dari Nazaret ke Golgata itu jauh. Ya, di situ disebutkan Yesus di situ disebutkan inilah di situ disebutkan inilah anakmu, inilah ibumu. Kalau itu adalah murid ya, tidak akan disebut inilah anakmu. Yang paling memungkinkan disebut dengan anak adalah tidak mungkin. Guru Yesus itu guru daripada murid-muridnya. Ini ibunya, ini anakmu, tak salah. Saya juga guru saya panggil Bu sampai saat ini. Tak salah. Apa yang salah? Ya, tak ada berbeda.
Bedanya Tentu di berbeda. mana? Ya. Itu tidak bisa Bapak Makanya- jadikan, itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti menikah. Tidak bisa. Kalau bukti menikah, Bapak jadikan mana acara pernikahannya, mana acara perkawinannya, siapa anaknya. Itu baru pembuktian Yesus menikah. Mana dalil Bapak lagi mengatakan Yesus menikah? Coba. Kalau menginap-nginap di rumah mana bisa dibilang itu menikah? Ya, Dari mana dalilnya menikah? Yang saya tekankan tadi, sebutan anakmu, bukan ya, sebagai anakmu. Inilah Baca anakmu, Yohanes inilah 21 ayat 5. Yohanes 21 ayat 5 baca. Yesus pun mengatakan murid-murid, anak-anakku. Terus Yesus kawin sama mama-mama mereka. Kan tidak. Terus apa yang salah? Kemudian di ayat yang lain ya, seperti saya jelaskan tadi di depan ya, tentang kita tahu bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Kita tahu sama ya, 17 ayat 3 maupun Matius 15 ayat 24 dan lain sebagainya ya. Utusan itu kan patuh terhadap Allah yang memerintah. Di ayat lain di Yohanes kan ada Yesus mengikuti kehendak ya, Bapak tidak dapat berbuat apa-apa ya. Kemudian nah sebagai seorang utusan ya, ketika ada perintah beranak cuculah dan bertambah banyak, kira-kira Yesus melaksanakan atau tidak? Menurutmu Henok menikah enggak? Tuh, berbeda gini. Apa bedanya? Dia juga manusia. Dia seorang nabi. Dia diperintahkan untuk menikah. Henok diangkat Tuhan ke surga. Menikah apa tidak? Baik. Tidak ada keterangan di saya, tidak tahu. Tapi kalau Yesus ya, ini makanya Yesus, kalau kita menganggap, saya menganggapnya kemungkinan menikah selama tidak dibunuh atau apa dan sebagainya. Selama itu kondisi normal, saya yakin menikah. Jika sekarang itu saya jelaskan mengenai Yesus utusan. Sudah pernah saya buat perumpamaan. Ini perumpamannya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Yang Bapak dengar di hadapan Bapak adalah suara saya. Tapi Bapak mengatakan, sang debater. Padahal saya nggak ada di hadapan Bapak. Suara saya itu yang Bapak bilang sang debater. Sesudah itu saya utus citra saya kepada Bapak dan suara saya. Inilah dia. Hanya dua itu yang saya utus. Citra gambar saya dan suara saya. Maka saya yang di hadapan Bapak mengatakan, aku adalah utusan si Rudi. Artinya apa? Dia itu adalah aku dan si Rudi adalah sama. Sang debaters dengan si Rudi adalah sama. Yesus dan Bapa adalah sama. Paham nggak? Apakah mungkin aku yang ini menikah? Apakah mungkin Allah itu menikah? Sebab yang kuutus itu adalah Yesus. Yesus itu terlahir daripada Roh Kudus, Pak. Sehingga di dalam dirinya ada Tuhan. Sehingga dia tidak memiliki nafsu seperti yang Bapak katakan. Maka sekarang DNA nafsu itu tidak ada di dalam diri Yesus. Dia sendiri mengatakan Matius 19 ayat 6 ayat 12 tadi. Ada yang dari kandungan memang tidak menikah. Dari kandungan sudah ditentukan demikian. Oke, maaf, saya ingin menyanggah Bang Rudi ya. Jadi silakan. Walaupun sudah berbeda topik tadi ya tentang Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 ya kan ya. Ya, jelas saya menjelaskan ketuhanan Yesus biar Bapak tahu Yesus siapa. Sama ini juga saya ingin menjelaskan juga ya, itu beda. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, maka firman ada Allah. Itu adalah ada dua subjek ya yang berbeda. Jika saya ganti, pada mulanya adalah Rudi bersama-sama dengan Frankie, maka Rudi adalah Frankie, itu tidak nyambung. Kemudian memang tidak nyambung karena Bapak tidak pandai memberi contoh. Memberi contoh itu seperti ini. Pada mulanya adalah suara sang debaters. Sang debaters bersama-sama dengan sang debaters. Maka sang debaters adalah sang debaters. Menurut Bapak yang Bapak dengar di hadapan Bapak ini sekarang, siapa? Saya tanya dulu. Siapa? Suaranya Bang Rudi. Suaraku. Kenapa Bapak mengatakan itu adalah aku? Karena suaraku bersama-sama dengan aku. Andai kata apa yang kucapkan ini diucapkan si Polan, pasti Bapak mengatakan, itu bukan Rudi.
Karena suaraku ini bersama-sama dengan aku, maka Bapak mengatakan ini adalah aku. Paham ya? Ya, Pak Rudi, suara itu bukan makhluk hidup. Kita tahu ya, Yesus itu Yang makhluk bilang hidup, makhluk hidup manusia. siapa? Yang Ya, bilang makhluk hidup suara siapa? Saya tidak pernah Ya. katakan. Tetapi Arti- firman menjadi manusia. Ya, tapi firman tetap ada. Memang Firman tetap ada. Yang membilang tidak ada siapa? Sama dengan ini, saya utus sekarang ke hadapan Bapak citra saya dan suara saya. Apakah saya tetap ada? Tetap, ini ada saya. Ya, Yang bilang tidak ada siapa? Ya, tidak sama antara suara Bang Rudi dengan Bang Rudi. Adanya kata di memang depan tidak sama. Tidak sama suaraku dan aku. Tetapi Bapak pasti memanggil suara yang Bapak dengar itu Rudi, Rudi, Rudi. Kenapa Bapak panggil dia Rudi? Pananya suara. Suara kok punya nama jadi Rudi. Harus Bapak pahami konteks itu dulu. Nah ini suara saya sekarang. Bapak panggil tadi Rudi, Rudi. Kenapa? Coba jawab. Ya, sebetulnya sudah jelas di kitab Kejadian itu. Sebetulnya Yesus pun ya, Yesus pun tidak pernah menjelaskan hal itu tentang firman berubah menjadi manusia. Ya, tidak pernah. Tidak ada di Yohanes itu. Siapa bilang tidak pernah? Siapa bilang tidak pernah? Ya, aku dan Bapak adalah satu. Bapak mengutus aku ke dalam dunia. Bukan, berbeda itu. Aku adalah firman Allah. Sama. Contohnya sekarang saya jawab dengan, coba jawab pertanyaan saya. Tadi belum Bapak jawab. Ya. Bapak dengar adalah suara saya. Kenapa Bapak memanggil suara saya dengan Rudi? Loh, saya mengacu pada Pak Rudinya, tapi saya tahu itu adalah suara, bukan Pak Rudi. Itu suara Pak Rudi, itu adalah cara. Itu adalah cara Bang Rudi, karena ada si Rudi yang menyampaikan. Karena ada suara si Rudi bersama-sama si Rudi. Makanya Bapak bisa mengatakan suara yang Bapak dengar itu Rudi. Artinya Bapak menamai suara itu si Rudi. Kan demikian. Ya, nyatanya kita lihat juga di ayat-ayat lain ya. Jika suara itu adalah suara Bang Rudi adalah Bang Rudi. Sekarang kembali back to Bible. Kita kembali ke topik. Bagaimana jelaskan Yesus menikah? Ya, Yesus akan menikah karena akan mentaati perintah sebagaimana di Kejadian pasal 1 ayat 28. Ya. Sebenarnya ini tadi ya, asumsi Bang Rudi tadi tentang Yesus adalah firman menjelma menjadi manusia, itu saya pun ingin menyanggahnya ya. Yesus pun berdoa kepada Allah ya, Yesus berdoa semalam-malam. Nah, artinya Yesus dengar, sekarang lihat di layar Bapak ada si Rudi. Dia bicara kepada si Rudi. Rudi, kita nanti jumpa ya. Apa salah? Enggak salah, itu yang di depan Bapak. Bapak lihat si Rudi. Ini berbeda. Ini berbeda. Berdoa artinya berbicara dari bumi ke langit. Berbicara kepada Bapak yang sekarang yang di depan Bapak. Lihat ini di depan Bapak ada si Rudi namanya, Rudi. Ya. Nah, dia bicara kepada si Rudi. Berdoa dia misalnya kepada apa? Rudi, nanti kita ketemu ya. Apa yang salah? Rudi, selamatkanlah aku. Apa yang salah? Gini tadi tentang berdoa tadi. Berarti kan yang berdoa kembali kepada topik Yesus menikah. Silakan. Ya, itu tadi. Berarti saya menjelaskan karena pada Kejadian pasal 1 ayat 28. Kemudian saya menyanggah Bang Rudi bahwa Yesus itu bukan keturunan Lewi. Saya menyanggahnya Yesus keturunan Lewi. Dari mana? Yesus itu adalah imam. Imam itu keturunan Lewi atau keturunan Harun. Kita tahu Elizabeth itu keturunan. Ibrani 7 baca. Pengangkatan Yesus sebagai imam bukan dengan hukum Lewi, tetapi dengan hukum Melkisedek. Kenapa demikian? Siapakah Melkisedek? Melkisedek adalah imam besar pertama sekali yang bukan dari garis keturunan Lewi. Karena dia hadir jadi imam. Tidak bersisilah. Terima kasih untuk dua narasumber. Silahkan berhenti sejenak untuk sesi battle ini. Karena sesi battle kita sudah berakhir. Protosia Graha Mualaf tentu kita sangat gregetan sekali ya melihat narasumber-narasumber ini melontarkan argumentasinya masing-masing dan kita ingin sekali terasa berpartisipasi gitu dalam dialog lintas agama ini. Tapi jangan khawatir karena Graha Mualaf sudah memfasilitasi
kepada kalian yang menonton sesi perdebatan tadi untuk mengisi form yang ada di deskripsi. Silakan isi topik-topik yang kalian rasa kuasai, yang kalian rasa ini adalah titik vital yang bisa dibukakan kepada publik untuk dibahas secara dialog dua arah di Geraha Mualaf tentunya. Sehingga apa yang kalian sampaikan bisa sampai kepada seluruh lapisan umat, seluruh lapisan bangsa, dan bisa menjadi insya Allah wawasan-wawasan terbaru dan ilmu-ilmu terbaru terhadap yang menyaksikan dialog kalian tersebut. Jadi silakan daftar di link deskripsi di bawah ini yang berwarna biru, tap di sana, masukkan topiknya dan isi data-data berikutnya. Lalu tunggu kami kontak untuk dikonfirmasi kapan bisa tampil menjadi narasumber di Geraha Mualaf. Dan bisa ditambahkan juga keterangannya hari dan jam berapa untuk para calon narasumber bisa melakukan dialog. Jadi bisa dicantumkan keterangan itu. Itu akan sangat membantu kami mengkoordinasi jadwal dialog. Nah, sekarang kita lanjut lagi kepada dua narasumber kita. Penonton setia Geraha Mualaf, sesi battle tadi adalah sesi ketiga. Sekarang dengan sangat mengharukannya kita mesti memasuki sesi closing statement, di mana setiap dialog memang harus narasumber terhadap topik yang sedang dibahas. Nah, untuk para narasumber silakan ditentukan siapa yang ingin menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Silakan mungkin Bang Rudi lebih dahulu, boleh? Boleh, Karena boleh. saya tadi udah buka mungkin. Oke, kalau begitu ya, siap deh kalau gitu. Bang Rudi, siap ya? Siap. Ya, timer berjalan. Closing statement dari Bang Rudi Yohanes, dipersilakan. Meluncur. Terima kasih kepada Truni Slayer, yang mana juga sudah mungkin hampir 1 bulan ya, aku tak mendengar suaranya. Iya, Akhirnya, terakhir ketemu 2006 kita loh Bang Rudi. Iya. Nggak, maksudnya kemarin juga. Oke ya. Nantilah kita berkunjung. Ya. Dan lanjut Bang Rudi. apa namanya itu, tolong disampaikan kepada Laode, saya suka itu, saya akan tantang dia mengenai Nabi Isa atau Yesus disalib apa tidak. Itu Kebenaran sekali. Ahil Laode ya. tadi sempat japri Bang Rudi. Ahil Laode jika menyaksikan dialog hari ini terkonfirmasi ya. Nanti kita tinggal susun di belakang kapan ini ya. Secepatnya besok pun saya hadapi. Nah, jam 4 malam ini juga jadi, jam 4 subuh ini. Oke. Lanjut. Dari semua pemaparan dari Frankie, tidak satu pun yang tembus membuktikan Yesus menikah. Sekarang saya buka sebuah rahasia. Tetapi ini memang harus orang-orang yang penuh Roh Kudus yang bisa mengerti ini. Ketika Adam diciptakan, maka dia serupa dan segambar dengan Allah. Maka dikatakan di sana Adam diciptakan tunggal karena Bapa juga tunggal. Maka Adam diciptakan laki-laki karena Bapa juga memposisikan diri sebagai laki-laki, tidak beranak, tidak melahirkan. Adam tidak melahirkan loh. Tetapi Adam mulai kehilangan keserupaan dan segambar dengan Allah itu. Ketika mulai dia melahirkan, ketika salah satu tulang rusuknya diambil, akhirnya berkuranglah dia. Andai kata tulang rusuk itu dikembalikan lagi, ditanam lagi gini sama Tuhan, dia kembali lagi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itulah kemuliaan pertama daripada si Adam hilang. Diambil, lantas dijadikan dia istri. Sehingga dia bisa menikah. Maka kemuliaannya sudah mulai hilang di situ. Sebagai serupa dan segambar dengan Allah. Karena dia sudah punya anak. Siapa namanya? Hawa. Demikian juga Yesus. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Apabila Yesus menikah, maka dia juga akan seperti si Adam. Kehilangan kemuliaan Tuhannya. Kehilangan kemuliaan. Seperti si Adam. Kenapa Yesus selalu dibandingkan dengan Adam? Karena oleh satu manusia, seluruh umat manusia berdosa. Dan oleh satu manusia juga, manusia itu diselamatkan. Tujuan kedatangan Yesus ke dunia adalah penebusan dosa. Menyelamatkan umat manusia. Bukan untuk beranak cucu, menikah. Tidak. Sekalipun Yesaya 53, ayat 10, 11, 12 mengatakan, dia memiliki anak. Yesus sudah menjawab di Yohanes 21 ayat 5. Hai anak-anakku, katanya kepada murid-muridnya.
Itu adalah anak-anak rohani, bukan anak-anak jasmani. Ya, karena Yesus itu dari Roh Kudus. Dan dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Tidak satu pun yang bisa membuktikan sel telur Maria dibuahi oleh siapa. Demikian juga Maryam. Kalau Nabi Isa itu adalah manusia, siapa bapaknya? Semua manusia memiliki bapak. Al-Quran mengatakan kecuali Adam. Hawa punya bapak, si Adam. Hawa tidak punya ibu. Adam tidak punya bapak dan ibu. Tetapi bagi Kristen, siapa bapaknya Adam? Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan dia. Maka Nabi Isa, kalau manusia setelah itu kan Allah berfirman. Dari air mani, dari darah, tulang, menjadilah manusia. Itu difirmankan. Firman Allah itu kekal. Tidak bisa ditaati. Maka kalau Nabi Isa manusia, siapa bapaknya? Jelaskan. Karena Al-Quran mengatakan, semua memiliki asal usul. Ayah, ibu. Lantas siapa bapaknya? Al-Quran menjelaskan di surah An-Nam 101. Kenapa Tuhan tidak memiliki anak? Karena tidak punya istri. Artinya Tuhan mau menegaskan berkali-kali. Semua anak itu terlahir dari suami istri. Setelah Adam dan Hawa ya. Kalau Adam memang nggak ada bapak ibunya. Hawa tidak ada ibunya, bapaknya ada. Nabi Isa tidak ada bapaknya, tapi ibunya ada. Nabi Isa dan Hawa hanya berseberangan. Itulah sebabnya Allah mengatakan, yang berakal itu memiliki suami dan istri. Maka Maryam membalikkan semua itu. Tanpa suami dia bisa memiliki anak. Hebat Maryam. Lantas bagaimana dengan Nabi Isa? Saya nggak tahu dia manusia 100% apa enggak. Kalau manusia 100% sesuai dengan firman Allah, sel telur harus dibuahi. Karena dia bilang sel sperma. Ayat-ayatnya banyak kok. Patuhilah itu. Kalau memang mau patuh, mematuhi. Lantas kembali kepada Yesus. Apakah Yesus tidak mematuhi Kejadian 1 ayat 28? Alkitab memberi contoh. Kain dan Habil. Habil tidak bisa menikah. Karena dibuat si Kain, dibunuh langsung mati. Artinya Matius 19 ayat 12 benar. Kenapa ada orang tidak menikah? Karena sejak dari lahir sudah ditentukan demikian. Karena dibuat orang lain. Itulah Kain dan Habil, dibuat orang lain. Karena dia memilih untuk memuliakan kerajaan Tuhan. Itulah rasul-rasul. Rasul Petrus. Paulus. Dan sekarang pastor-pastor di Katolik. Itu pilihannya. Jadi dia sudah mengatakan dari lahir sudah ditentukan tidak menikah. Apakah semua manusia harus menikah? Tidak. Zaman Nuh, banyak orang mati. Banyak yang enggak menikah itu. Banyak yang belum kawin. Sodom dan Gomora juga banyak yang belum nikah itu. Mati semua. Ya kan? Itulah yang bisa saya katakan mengenai hal itu. Satu lagi sebagai penutup mungkinnya, inilah. Usahakan berargumen itu ada dasarnya, Pak. Bapak akan kesulitan mencari siapa istri Nabi Isa dan siapa anaknya. Bahkan di Bible pun Bapak bilang meminyaki itu 6 hari sebelum kematian Yesus. Tidak mungkin itu terjadi pernikahan. Yesus sudah tahu dia akan mati, masa menikah. Oke, sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Bang Rudi Yohanes yang memang jam terbangnya sudah tinggi dalam dunia perdebatannya. Jadi waktu digunakan dengan seefektif mungkin untuk menjelaskan keterkaitan topik terhadap apa yang diimaninya selama ini. Terima kasih Bang Rudi. Sekarang kita beralih untuk mendengarkan closing statement dari Ahi Franky. Ya, penonton setia Geraham Mualaf. Selamat menyaksikan. Timer berjalan. Closing statement meluncur. Silakan Ahi Franky. Baik, terima kasih moderator. Kembali mereview dari hasil dialog pada malam hari ini. Bisa dengar? Ya. Jadi kembali mereview. Bapak jadi bicara aja. Kami dengar. Bapak bicara aja.
Baik, dari awal yang saya sampaikan, tampaknya masih banyak sekali yang tidak terjawab ya, antara lain tadi tentang perintah beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi perintah disanggah oleh Bang Rudi 19 ayat 12, padahal itu bukan perintah ya, tapi atas kemauan orang lain ya, sehingga tidak menjawab. Sedangkan Yesus sebagai utusan Allah ya, kita pun meyakini bahwa Yesus akan mentaati perintah Allah. Seperti apa itu? Ya, beranak cucu dan beranak cuculah. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menikah. Kecuali Yesus membantah perintah Allah. Kemudian Yesus itu manusia. Saya ingin menyanggah Bang Rudi ya. Jadi manusia ciptaan Allah. Sementara Bang Rudi tadi menganggap Yesus itu adalah firman menjadi manusia, ya. Kita tahu bahwa Allah itu menggunakan firman atau berfirman itu cara menciptakan sesuatu. Segala sesuatunya diciptakan melalui berfirman. Dengan cara apa? Apa firmannya? Jadilah. Sehingga jadilah matahari dan lain sebagainya. Termasuk jadilah manusia, termasuk di dalamnya adalah Yesus. Ya, Yesus itu manusia, ya, karena sebagaimana pada 2 Yohanes pasal 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Alhamdulillah umat Islam mengaku Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Begitu juga pada 1 Timotius pasal 2 ayat 5, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Alhamdulillah umat Islam mengaku Yesus sebagai manusia dan bukan sebagai Allah. Ya, jadi menanggapi Kejadian 1 pasal 28 itu karena ini perintah, sedangkan Yesus itu adalah seorang rabi, guru, nabi, rasul, dan imam besar dan hamba Allah. Ya, ingat hamba Allah telah dinubuatkan ini oleh Yesaya ya. Hamba Allah adalah lawan dari Allah. Hamba Tuhan adalah lawan dari Tuhan. Jadi mustahil Tuhan adalah hamba Tuhan. Ya, sehingga Yesus itu memang hamba Allah. Yesus adalah manusia. Ya, menanggapi juga apa yang saya sampaikan tadi ya, Kejadian pasal 2 ayat 38 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, saya yakin Yesus pun ketika di situ ada kesempatan untuk berkeluarga ya, istilahnya mempunyai istri, maka tidak akan menyanyiakan hal itu. Kemudian Yesus tadi saya membantah Bang Rudi, jadi Yesus itu berdasarkan argumen yang saya jelaskan itu adalah keturunan Lewi atau keturunan Harun. Kenapa? Dia adalah imam, ya, imam, dan dia itu rabi, ya. Kemudian untuk memperjelas itu ada sebentar. Untuk memperjelas itu ada nih, bentar. Nah, ya, memperjelas Yesus keturunan suku Lewi atau Harun, yaitu pada Lukas pasal 3 ayat 23, yaitu ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ya, ia berumur kira-kira 30 tahun untuk memulai pekerjaannya. Hal ini selaras dengan bilangan pasal 4 ayat 47 sampai 46 sampai 47, semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Ya, setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan lain sebagainya. Kemudian tentang apa yang dilakukan perempuan terhadap Yesus tadi itu bukan merupakan sesuatu kelaziman, ya. Kita tidak menemukan murid-murid Yesus ya ataupun orang lain bertindak sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan itu terhadap Yesus. Jadi bagaimana perempuan itu menyeka dengan rambutnya kakinya ya, menyeka kaki dengan rambutnya. Bagaimana perempuan itu menciumi kaki Yesus. Ya walaupun di Lukas itu dianggap sebagai perempuan berdosa. Cuman kini kita tidak tahu perempuan berdosa itu yang seperti apa. Apakah berdosa apakah berdosa karena melakukan kesalahan terhadap Yesus, apakah yang lainnya? Itu tidak jelas ya. Dan itu hanya dugaan. Kita tahu Lukas itu bukan merupakan
orang yang ketemu langsung ya. Jadi dia itu semacam wartawan, jadi menyusun dari apa yang sudah dikumpulkan, gitu ya. Kemudian tentang perempuan-perempuan itu ada perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Jadi bukan hanya murid Yesus ya, sebagaimana pada Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 ya. Itu ada perempuan-perempuan yang melayani Yesus untuk penginjilan. Sehingga sangat memungkinkan di situ ada perempuan termasuk ketika perjamuan malam yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang jadi fokus ya yaitu tentang murid yang dikasihi Yesus yang bersandar di dada Yesus. Ini tidak dilakukan oleh para murid-murid Yesus yang lainnya, tetapi khusus satu orang ya di dada Yesus ini yang menjadi polemik ya karena tidak dicatat di terjemahan baru, tapi di terjemahan lama dan beberapa dan banyak ya dan mayoritas di Bible, tapi tidak muncul di terjemahan baru. Ada apakah ini? Itu menjadi pertanyaan ya. Dan intinya tentang apakah boleh seorang bersentuhan kepada laki-laki yang bukan dalam hubungan saudara keluarga, itu tidak terjawab ya. Jadi kecuali dalam pengobatan itu berbeda ya, karena faktor itu urgent. Ini sedangkan itu menyangka bukan dalam. Ahi Franky, terima kasih untuk closing statement-nya yang sangat dijalankan antara topik, argumentasi dan juga logika-logika yang coba dikorelasikan dalam penyampaiannya ya Ahi Franky. Ditunggu Ahi Franky untuk dialog-dialog selanjutnya dengan bahasan-bahasan terbaru. Nah, penonton setia Geraha Mu'alaf, demikianlah kita sudah mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber yang dimana para narasumber ini dalam berdialog tentunya selalu mempunyai logika, selalu mempunyai bahan-bahan pertimbangan yang kritis, yang dimana ketika melihat beberapa fenomena atau beberapa ayat dalam sebuah kitab-kitab terdahulu, itu akan bisa menjadi bahasan yang seru yang bisa diolah dalam dialog dua arah antara sesama keyakinan atau berbeda keyakinan. Dan tentunya ini bukan untuk menjatuhkan keyakinan yang berbeda, tapi ini untuk saling memahami, saling bertoleransi terhadap keyakinan yang berbeda di luar yang kita imani. Jadi mohon untuk penonton-penonton, terutama yang di live comment, ditahan dulu itu bahasa-bahasa yang kurang enak didengarnya. Mari kita saling bertoleransi bersama begitu loh. Karena di sini intinya itu dialog lintas agama, bukan menjatuhkan antar agama. Itu yang perlu dipahami ya. Kemudian untuk berikutnya, jangan lupa support terus Geraha Mu'alaf yang menjadi kendaraan dakwah kita ini, kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah siar kita sudah terkoneksi ke Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan Amerika sana. Untuk menjangkau wilayah syiar lebih luas lagi dan memberikan teknis serta kualitas dakwah yang lebih baik lagi untuk umat, kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala bisa juga mendukung channel Geraha Mu'alaf ini dengan cara menyisihkan sedikit rezekinya untuk zakat, infak, sedekah atau donasi melalui rekening yang tertera di running text di bawah ini. Dan mohon diingat, rekening ini atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf atau HID, atau Yayasan Pembina atau YPM atau HID. Ini bukan nama perorangan, tapi ini adalah nama yayasan yang menaungi gerakan dakwah kita di sini, terutama di YouTube dan media sosial lainnya. Sehingga sekali lagi saya sampaikan, insya Allah segala bentuk kontribusi kita akan menjadi amal jariah bagi kita pribadi dan menjadi amal ilmu tentunya bagi umat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para narasumber, terima kasih saya selaku moderator ucapkan kepada para narasumber ini, Bang Rudi dan Ahi Franky, yang telah meluangkan waktunya untuk berdialog dan berbagi ilmu kepada umat di channel teramanah Geraha Mu'alaf ini. Jangan sungkan untuk singgah berdialog kembali jika ada kabar baik yang ingin disampaikan nih untuk para narasumber. Kemudian untuk Bang Rudi, ini ada sebuah undangan untuk dialog juga dari Bang Ariesto yang memiliki Ariesto Channel dengan topik yang sama, yaitu apakah Yesus menikah. Ini karena sangat sekali untuk dibahas ya, memang lagi hangat-hangatnya bulan ini MVP nih.
Besok ya, besok udah siap ya. boleh. Cakep. Siap. Ya, insya Allah paling cepat besok. Tapi nanti kita ngobrol dulu di belakang sama yang punya yang jaga schedule tentunya Asarudin ya. Nanti kita cek lagi. Kita inilah re-update bagaimananya ya Bang Rudi. Yang penting Bang Rudi udah dapat WA. bookingan. Cakep, udah punya WA gitu dong. Dari 2001 ditungguin loh, baru punya WA sekarang. Siap Bang Rudi. Nanti diinfo. Ya begitulah pada para penonton setia Geraha Mualaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Lillahi taufiq wal hidayah. Saya moderator Triun Slayer. Pamit undur.